Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, selamat datang di channel kami, Cahaya Logika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai 3 aturan sederhana yang kawan-kawan bisa gunakan untuk menguasai seluruh rumus-rumus tenses dan juga bisa digunakan untuk menjawab soal-soal yang berbasiskan tenses. Oke, sebelum kita bahas mengenai 3 hal tersebut, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu tenses. Tenses adalah susunan kalimat berdasarkan keterangan waktu. Jadi di sini kalimat dalam bahasa Inggris akan selalu berubah-ubah sesuai dengan waktunya. Selanjutnya kita bahas mengenai susunan utama dari sebuah kalimat atau main sentence structure in English. Susunan utama kalimat dalam bahasa Inggris terdiri dari subjek ditambah dengan predikat. Predikat sendiri bisa berupa kata kerja atau verb dan bisa juga berupa auxiliary. Auxiliary sendiri terdiri dari 2. Yang pertama adalah to be, contohnya is, are, am, was, were, dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua, auxiliary bisa berupa modals. Modal sendiri contohnya adalah will, shall, can, dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya kita bahas mengenai nama-nama tenses. Tenses terdiri dari 16 dan nama-nama tenses dipengaruhi oleh time atau waktu terjadinya sebuah kejadian dan juga dipengaruhi oleh aspek. Untuk time sendiri ada 4, yaitu present, past, future, dan past future. Present sendiri menyatakan bahwa kejadian terjadi di masa kini, sedangkan past terjadi di masa lalu, future terjadi di masa yang akan datang, sedangkan past future menyatakan bahwa kejadian akan terjadi tapi hal itu dibicarakan di masa lalu. Oke, sedangkan untuk aspek sendiri ada simple yang berarti bahwa kalimat tersebut sederhana dan hanya bergantung pada time-nya saja. Yang kedua ada aspek perfect yang menyatakan bahwa sesuatu telah selesai dikerjakan atau telah terjadi. Sedangkan yang ketiga aspek continuous menyatakan bahwa sesuatu pekerjaan sedang berlangsung. Dan yang keempat aspek perfect continuous menyatakan bahwa suatu pekerjaan telah terjadi dan masih sedang berlangsung sampai sekarang. Oke, untuk nama sendiri yang pertama aspek simple diawali dari aspek dulu baru time. Jadi simple dulu baru present. Yang kedua simple past, yang ketiga simple future, yang keempat simple past future. Sedangkan untuk aspek perfect, maka nama dari tenses sendiri diawali dari time, yaitu present, baru aspeknya yaitu perfect. Yang kedua past perfect, yang ketiga future perfect, yang keempat past future perfect. Untuk aspek continuous tidak jauh berbeda dengan aspek perfect. Jadi diawali dari time-nya dulu, yaitu present, baru continuous, lalu past continuous, future continuous, dan past future continuous. Sedangkan yang keempat aspek perfect continuous sama juga dengan perfect dan continuous,
nama dari tensesnya diawali dari time dulu, yaitu present, baru aspeknya perfect continuous. Lalu past perfect continuous, future perfect continuous, dan past future perfect continuous. Di sini pemberian nama-nama tenses menjadi hal yang sangat penting dan harus sesuai dengan aturan yang sudah saya jelaskan tadi, karena rumus-rumus dari tenses sendiri sesuai dengan nama-nama dari tensesnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas 3 key rules to mastering tenses, atau 3 hal yang bisa kawan-kawan gunakan untuk menguasai tenses. Yang pertama adalah problem with to be. To be sendiri terdiri dari is, are, am, was, were, be, been, dan being. Oke, formulanya, formula after to be. Jadi setelah to be yang pertama sudah pasti berbentuk non verb atau berbentuk bukan kata kerja. Bisa berupa noun atau kata benda, bisa juga berupa adjektif atau kata sifat, dan juga bisa berupa adverb atau kata keterangan. Yang kedua, after to be, apabila setelah to be bukan berbentuk non-verb, maka sudah pasti setelah to be berbentuk verb ing. Apabila setelah to be diikuti oleh verb ing, maka menyatakan bahwa tenses tersebut beraspek continuous. Oke, jadi di sini juga kelihatan atau terlihat bahwa aspek continuous ciri-cirinya adalah to be lalu diikuti dengan verb ing. Kemudian yang ketiga, kemungkinan ketiga apabila setelah to be bukan berupa non-verb dan verb ing, maka bisa juga setelah to be ini berupa verb 3. Apabila setelah to be diikuti oleh verb 3, maka hal ini menunjukkan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat pasif. Oke, selanjutnya kemungkinan keempat, apabila setelah to be bukan berupa non-verb, bukan berupa verb ing, dan bukan berupa verb 3, maka pasti setelah to be akan diikuti oleh being. Apabila setelah to be diikuti oleh being, maka ini menunjukkan bahwa tensesnya adalah tipe beraspek continuous tapi continuous non verbal. Oke, kita lanjut yang kedua. Yang kedua adalah problem with modals. Modal sendiri contohnya adalah will, shall, can, might, would, should, could, might, have to, ought to, etc. Oke, formulanya after modal. Jadi setelah modals, apabila ada kalimat yang berisi subjek lalu modals, maka setelah modals sudah pasti yang pertama adalah verb 1 tanpa s atau es atau biasa disebut dengan bare infinitive. Kemungkinan kedua, setelah modals, apabila setelah modals bukan diikuti oleh verb 1, maka setelah modals pasti akan diikuti oleh be atau biasa disebut dengan bare to be. Oke, selanjutnya aturan yang ketiga adalah problem with 3H atau have, has, dan had. Untuk formulanya sendiri, setelah have, has, dan had, sudah pasti setelah 3H ini akan berupa verb 3. Jika setelah 3H ini diikuti oleh verb 3, maka ini menunjukkan bahwa tenses tersebut memiliki aspek perfect.
Jadi aspek perfect dicirikan dengan adanya 3H lalu diikuti verb 3. Kemungkinan kedua apabila setelah 3H ini tidak diikuti oleh verb 3, maka sudah pasti setelah 3H ini akan diikuti oleh been atau bentuk participle-nya to be. Kemudian, kemungkinan ketiga apabila setelah 3H atau have, has, dan had ini tidak diikuti oleh verb 3 dan tidak pula diikuti oleh been, maka sudah pasti setelah 3H ini akan diikuti oleh noun atau kata benda. Apabila setelah 3H diikuti oleh noun atau kata benda, maka have, has, dan had-nya ini memiliki arti mempunyai. Jadi 3H-nya akan memiliki arti mempunyai. Dan tidak menunjukkan tenses perfect seperti apabila 3H diikuti oleh verb 3 atau 3H diikuti oleh been yang juga merupakan aspek perfect yang bertipe non-verb. Oke, lalu sekarang mari kita coba gunakan 3 aturan sederhana tersebut untuk menguasai rumus-rumus tenses. Yang pertama, kita bahas dulu mengenai rumus tenses bagian simple aspect. Simple aspect di sini berarti tenses hanya bergantung pada keterangan waktunya saja atau time-nya saja. Yang pertama adalah simple present. Rumus untuk verbal yang pertama adalah simple present. Rumus untuk kalimat verbalnya adalah subject lalu ditambah dengan verb 1 atau verb 1 dengan s atau es. Subjek ditambah verb 1 s atau es apabila subjeknya adalah orang ketiga tunggal, yaitu she, he, it, atau kata gantinya. Sedangkan subjek ditambah verb 1 apabila subjeknya selain orang ketiga tunggal dan kata gantinya. Untuk bentuk negatifnya, ini untuk bentuk positif. Kalau bentuk negatifnya, maka polanya adalah subjek ditambah do atau does not lalu ditambah dengan verb 1. Untuk penggunaan do atau does-nya tergantung dari subjeknya. Kalau subjeknya orang ketiga tunggal, maka polanya adalah subjek plus does not verb 1. Apabila subjeknya selain orang ketiga tunggal, maka yang digunakan adalah do. Oke, untuk pola nonverbal sendiri, rumusnya adalah subjek ditambah is atau are atau am lalu ditambah dengan non-verb. Oke, is untuk subjek orang ketiga tunggal atau she, he, it, dan kata gantinya. Am untuk subjek I menjadi contohnya I am, dan are untuk subjek selain orang ketiga tunggal dan orang pertama tunggal, yaitu you, we, and they. Oke, yang kedua adalah simple past. Simple past rumus untuk verbalnya sendiri, untuk kalimat verbal adalah subjek lalu ditambah dengan verb 2. Namun untuk bentuk negatifnya agak sedikit berbeda dari bentuk positifnya. Untuk bentuk negatifnya adalah subjek ditambah did not lalu ditambah verb 1. Jadi meskipun tipe past,
Maka untuk bentuk negatifnya ini agak sedikit berbeda. Jadi verbnya bukan verb 2, melainkan verb 1. Sama juga untuk bentuk interrogatifnya. Oke, lalu untuk rumus nonverbalnya, untuk simple past adalah subjek ditambah dengan was or were, lalu ditambah dengan non-verb. Selanjutnya rumus untuk simple future. Future dicirikan dengan adanya will yang artinya akan. Oke, untuk rumus tipe verbalnya, untuk rumus kalimat verbalnya adalah subjek ditambah dengan will, lalu ditambah dengan verb 1. Sedangkan tipe nonverbalnya adalah subjek ditambah dengan will, ditambah dengan be, lalu ditambah dengan non-verb. Selanjutnya adalah rumus untuk simple past future. Past future sendiri dicirikan dengan adanya kata would. Would sendiri merupakan bentuk kedua dari will atau bentuk lampau dari will. Oke, untuk rumusnya sendiri, tipe verbalnya, kalimat verbalnya, maka rumusnya adalah subjek plus would, lalu ditambah dengan verb 1. Jadi di sini terlihat bahwa setelah modal would, maka akan tetap berupa verb 1 meskipun dia tensesnya adalah past future. Oke. Lalu bentuk kalimat nonverbalnya, rumusnya adalah subjek ditambah would, ditambah dengan be, lalu ditambah dengan non-verb. Selanjutnya, rumus tenses dengan aspek perfect atau perfect aspek. Perfect dicirikan, aspek perfect ini dicirikan dengan adanya 3H, lalu ditambah atau diikuti dengan verb 3 atau diikuti dengan been. Oke, untuk rumus present perfect sendiri, kalimat verbalnya adalah subjek ditambah dengan have atau has, lalu ditambah dengan verb 3. Have digunakan apabila subjeknya selain orang ketiga tunggal, yaitu I, we, you, and they. Sedangkan has digunakan apabila subjeknya adalah orang ketiga tunggal, yaitu she, he, it, dan kata gantinya. Lalu susunan atau formula non-verbnya adalah subjek ditambah have atau has, ditambah dengan been, lalu ditambah dengan non-verb. Oke, kita lanjut ke rumus past perfect. Untuk past perfect, rumus tipe verbalnya adalah subjek ditambah dengan had, lalu ditambah dengan verb 3. Sedangkan untuk kalimat nonverbalnya rumusnya adalah subjek ditambah had, lalu been, lalu diikuti dengan non-verb. Oke, selanjutnya rumus untuk future perfect. Future dicirikan dengan adanya will, maka rumus kalimat verbalnya adalah subjek lalu diikuti dengan will. Lalu setelah will, menurut aturan setelah modal adalah verb 1 bentuk bare infinitive atau have saja, bukan has. Jadi subjek plus will dan sudah pasti have, lalu diikuti dengan verb 3. Untuk bentuk nonverbalnya sendiri, rumus dari future perfect adalah subjek ditambah will, ditambah have, lalu diikuti dengan been, lalu diikuti dengan non-verb. Oke, yang keempat rumus
past, future, perfect. Untuk kalimat verbalnya, past future diwakili oleh would. Jadi rumusnya adalah subject plus would yang mewakili past future. Lalu setelah subject plus would, meskipun past dia lagi-lagi bukan had, tapi tetap have. Lalu diikuti verb 3. Sedangkan rumus untuk nonverbalnya adalah subject plus would, lalu diikuti dengan have, lalu diikuti been, lalu diikuti dengan non-verb. Oke, yang ketiga adalah tenses formula untuk continuous aspect. Untuk continuous, ciri-cirinya continuous aspect adalah dengan adanya to be lalu ditambah dengan verb ing atau diikuti verb ing. Oke, untuk present continuous. Present continuous rumus verbalnya adalah subject ditambah dengan to be present, yaitu is, are, am, lalu diikuti dengan verb ing. Sedangkan untuk rumus nonverbalnya adalah subject ditambah is, are, am, lalu ditambah dengan being, lalu diikuti dengan non-verb. Oke. Untuk rumus dari tenses past continuous, maka formulanya untuk kalimat verbalnya adalah subject ditambah dengan was or were, lalu diikuti dengan verb ing. Kemudian untuk rumus nonverbalnya adalah subject diikuti was, were atau to be past, lalu diikuti dengan being, lalu diikuti dengan non-verb. Untuk kalimat dalam tenses future continuous, untuk kalimat verbalnya rumusnya adalah subject, ciri-cirinya future adalah dengan adanya will, lalu setelah will continuous harus berupa to be dan verb ing, maka to be-nya setelah will adalah be, seperti aturan yang sudah kita bahas. Lalu setelah be baru verb ing. Oke, lalu kalimat nonverbalnya rumusnya adalah subject diikuti dengan will, lalu diikuti dengan be, lalu diikuti dengan being, lalu diikuti dengan non-verb. Sedangkan untuk tenses past future continuous, maka rumus kalimat verbalnya setelah subject past future dicirikan dengan adanya would. Oke, setelah would bentuk to be dan verb ing-nya tetap bentuk be. Karena setelah modal bentuk to be-nya harus be. Setelah would modalnya be, lalu diikuti dengan verb ing. Dan pola kalimat nonverbalnya adalah subject plus would plus be plus being diikuti dengan non-verb. Oke, yang terakhir kita akan bahas mengenai tenses formula bagian perfect continuous aspect. Perfect continuous aspect ini dicirikan dengan adanya 3H lalu ditambah dengan been atau to be dari bentuk ketiga dan diikuti dengan verb ing. Oke, untuk rumus
time present sendiri atau tenses present perfect continuous, maka kalimat verbalnya rumusnya adalah subject ditambah dengan have atau has ditambah dengan been lalu diikuti dengan verb ing. Untuk kalimat nonverbalnya rumusnya adalah subject ditambah dengan have atau has diikuti been lalu being diikuti dengan non verb. Sedangkan untuk past perfect continuous, maka rumus verbalnya adalah subject diikuti dengan 3H bentuk past yaitu had, lalu been, lalu verb ing. Sedangkan rumus nonverbalnya adalah subject tambah dengan had diikuti been lalu being. Nah, di sini terlihat bahwa setelah to be been bisa diikuti oleh being, lalu setelah being akan diikuti oleh non verb. Sedangkan rumus untuk future perfect continuous, future-nya diwakili atau dicirikan dengan adanya will. Jadi rumusnya pola kalimat verbalnya adalah subject diikuti will, lalu setelah will dia harus selalu have, nggak boleh has, nggak boleh had. Jadi selalu have, will selalu have, lalu diikuti dengan been lalu verb ing. Sedangkan rumus untuk nonverbalnya adalah subject diikuti will diikuti have diikuti been lalu diikuti being. Setelah being pasti berupa non verb. Selanjutnya untuk formula dari past future perfect continuous, maka rumus verbalnya adalah subject lalu diikuti dengan would yang menunjukkan past future. Lalu setelah would meskipun past dia lagi-lagi harus berbentuk have, bukan has atau had. Lalu diikuti dengan been dan diikuti verb ing. Sedangkan rumus nonverbalnya sendiri adalah subject, lalu would, lalu have, lalu been, diikuti dengan being, dan setelah being pasti diikuti oleh non-verb. Jadi terlihat sekali bahwa 3 aturan sederhana yang sudah kita bahas tadi menjadi dasar yang sangat penting bagi kawan-kawan untuk menguasai 16 rumus tenses tersebut. Dan 3 aturan tadi juga pasti akan sangat berguna untuk menjawab soal-soal yang berbasiskan tenses. Oke kawan-kawan, sekian video dari kami. Nantikan video kami selanjutnya di channel kami Cahaya Logika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.